ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena politik kontemporer menunjukkan ironi yang sangat memprihatinkan ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi merubah nama rumah sakit RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih, difitnah sebagai tokoh anti-Islam. Ironisnya, tuduhan tersebut datang dari sebagian individu yang secara simbolik tampil dalam identitas keislaman, seperti yang dikenal dengan sebutan ustadz. Dan perlu ditegaskan bahwa pergantian nama institusi publik, dalam hal ini rumah sakit, tidak memiliki korelasi langsung dengan tingkat ketakwaan dan keislaman seseorang. Penilaian terhadap keislaman seyogianya tidak didasarkan pada simbol-simbol eksternal, melainkan pada nilai-nilai esensial yang diajarkan di dalam Islam. Para dai seharusnya mengarahkan umat untuk menilai keislaman seorang pemimpin melalui indikator ketakwaan dan amal soleh, di mana ada 3 parameter utama yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai keislaman seorang pemimpin muslim. Yang pertama, kepedulian terhadap kebersihan pribadi dan lingkungan. Dalam tradisi fikih, bab pertama yang dibahas adalah bab toharoh, yang artinya bersuci, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian Imam Nawawi berkata, wa amma toharatu fil lughati an-nazafatu. Dan adapun toharoh di dalam bahasa maknanya adalah kebersihan. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aspek kebersihan, baik pada tataran individu maupun lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian seseorang terhadap kebersihan lingkungannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat, menjadi indikator yang sahih di dalam menilai praktik keislaman seseorang. Yang kedua, kepedulian terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Secara implisit, ayat ini menunjukkan bahwa menelantarkan anak-anak yatim dan tidak peduli terhadap orang-orang miskin merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama. Maka semakin besar perhatian seseorang terhadap anak yatim dan kaum du'afa, semakin mencerminkan kedalaman keislamannya. Dan kita bisa melihat bagaimana kepedulian Gubernur Jawa Barat terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sudah banyak menolong anak-anak yatim dan orang-orang miskin dengan uang pribadinya, bukan dengan dana APBD. Parameter yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Derajat keislaman seseorang akan semakin nampak dari sejauh mana dia memberi kontribusi nyata dan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Gubernur Jawa Barat sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat dengan kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat kecil, memperbaiki jalan-jalan rusak, dan melakukan normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Jelas itu semua terasa manfaatnya bagi masyarakat Jawa Barat. Ketiga parameter tersebut
merupakan manifestasi dari ketakwaan yang dalam perspektif Islam merupakan ukuran tertinggi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nama seseorang dan tidak melihat bahasa seseorang. Yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Dengan demikian, penilaian terhadap keislaman seorang pemimpin tidak semestinya didasarkan pada narasi politik atau simbol-simbol keagamaan, melainkan pada kontribusi nyata terhadap nilai-nilai keislaman yang substansial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.